Sabtu Kelabu 2001. Pak Satria pulih dari mati suri. Arwana biru di akuariumnya. Hadiah dari Wak Ros. Memancarkan ketenangan. Tetapi, apa hubungannya dengan serangan supranatural yang hampir merenggutnya? Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Arwana biru. Pak Satria duduk termenung di ruang tunggu rumah sakit, memikirkan kejadian-kejadian misterius yang baru saja dialaminya. Tubuhnya masih lemas setelah mengalami mati suri selama 1 jam. Ia menatap ikan arwana biru yang kini diam tak bergerak di dalam akuarium mini yang diberikan oleh Wak Ros, teman pamannya. Wak Ros, seorang pria dari Kalimantan dengan kepercayaan supranatural yang tinggi, telah memberikan arwana tersebut sebagai hadiah dan juga sebagai sarana perlindungan dari serangan gaib yang menyerang Pak Satria. Sejak pertemuan pertamanya dengan Wak Ros, Pak Satria merasa terhubung dengan dunia supranatural yang sebelumnya hanya ia anggap sebagai mitos belaka. Namun, kejadian-kejadian aneh yang dialaminya, seperti serangan teluh yang mengakibatkan penyakitnya, membuatnya semakin yakin bahwa ada kekuatan yang tidak terlihat di sekitarnya. Pamannya, seorang dokter yang bekerja di rumah sakit tempat Pak Satria dirawat, telah memberikan perhatian khusus terhadap kondisinya. Ia merasa lega setelah melihat keponakannya pulih dari kematian yang hampir menghampirinya. Namun, kekhawatiran tetap menghantui pikirannya, terutama setelah melihat reaksi arwana biru yang mati saat Pak Satria hampir meninggal. Hari-hari setelah kejadian itu, Pak Satria kembali ke kantor dengan perasaan campur aduk. Meskipun tubuhnya sudah sembuh secara fisik, pikirannya masih dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apakah semua ini hanya mimpi buruk atau ada sesuatu yang lebih dalam terkait dengan arwana biru dan serangan supranatural yang menimpanya? Di kantor, suasana terasa biasa saja. Namun, setiap kali Pak Satria melihat arwana biru di sudut ruangannya, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Ikan itu, meskipun mati, tetap memberikan ketenangan dan kekhawatiran dalam pikirannya. Bagaimana arwana ini bisa menjadi alat perlindungan yang sekaligus memberikan tanda-tanda aneh terkait kondisi kesehatannya? Suatu hari, ketika sedang beristirahat di ruangannya, Pak Satria mendapat pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Isinya singkat namun mengguncang. "Tria, semua sudah beres. Masalahnya tidak menjadi panjang lagi, arwana itu telah menuntaskan semuanya. Kamu jaga diri ya, salam Wak Ros." Pesan itu meninggalkan banyak pertanyaan dalam pikirannya. Apa yang sebenarnya telah terjadi dan apa hubungannya dengan arwana biru? Pak Satria memutuskan untuk mengunjungi Wak Ros kembali. Dia ingin mendapatkan penjelasan langsung dari pria itu tentang segala sesuatu yang terjadi. Wak Ros menyambutnya dengan ramah di kediamannya yang sederhana di pinggiran kota. Dalam percakapan yang berlangsung lama, Wak Ros menceritakan tentang kekuatan arwana biru dan peran istimewanya dalam dunia supranatural. "Arwana biru yang kuberikan padamu bukan sekadar ikan biasa, Tria," ujar Wak Ros sambil mengisi gelas teh mereka. "Mereka memiliki silsilah dan keunikan tersendiri. Arwana itu tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga bertindak sebagai perantara antara dunia kita dengan dunia lain yang lebih halus." Pak Satria mendengarkan dengan seksama. Setiap kata dari Wak Ros terasa menggugah kembali ingatan-ingatannya tentang kejadian-kejadian supranatural yang dialaminya. Ia mulai memahami bahwa perjalanan hidupnya tidak lagi sebatas dunia yang tampak di depan matanya. "Saya percaya arwana itu melakukan apa yang terbaik untukmu," lanjut Wak Ros serius. "Mereka kadang-kadang mengambil peran yang tidak kita duga untuk menjaga keseimbangan dan memberikan pembelajaran pada manusia." Pertemuan itu membuka mata Pak Satria pada banyak hal. Ia merasa lebih tenang dan yakin dengan perjalanan hidupnya yang baru saja melewati ujian besar.
Meskipun masih banyak misteri yang mengelilingi kejadian-kejadian itu, ia merasa bahwa arwana biru telah memberikan bukti nyata akan keajaiban yang ada di dunia ini. Setelah kembali dari kunjungannya ke Wak Ros, Pak Satria merenung di ruangannya. Dia merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri dan lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada di sekitarnya. Ia memutuskan untuk menjaga arwana biru itu dengan hati-hati, sebagai simbol perlindungan dan juga pengingat akan keajaiban yang pernah ia alami. Hingga suatu malam, ketika ia duduk bersama arwana biru di ruangannya yang tenang, Pak Satria merasa benar-benar berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya telah berubah secara mendalam sejak pertemuan dengan arwana biru dan Wak Ros. Meskipun banyak yang tidak ia mengerti, ia merasa bahwa ada kekuatan yang melindunginya dan memberinya arah baru dalam hidup. Dan di tengah malam yang sunyi itu, suara angin seakan merayap perlahan dari luar jendela. Pak Satria tersenyum, karena ia tahu bahwa itu adalah sapaan dari arwana biru yang tetap setia menjaganya dari balik dunia supranatural yang tak terlihat. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.